Yo, welcome back. Draft pick game week 1 akhirnya finish. Dan seperti ini bentuknya banyak berubah dari yang draft pick yang pertama kali gue buat di video sebelumnya. Ya langsung aja kita bahas ya. Ya semoga konten ini bisa jadi konten mingguan kita ya. Oke, masuk dari pertama goalkeeper. Oke, di kiper akhirnya gue pilih Henderson sama Ward. Sebenarnya ini konsepnya set and forget sih. Jadi pasang dan lupakan. Jadi gue tidak ada rencana untuk transfer kiper. Mungkin sampai 10 game week kali ya. Bisa jadi lama lah. Jadi gue pilih satu kiper yang akan main terus, gak akan gue ganti-ganti. Dan pilihan jatuh kepada Dean Henderson. Kenapa? Karena ya Crystal Palace musim lalu ada di rank 4 top clean sheet. Dan dari manajernya sendiri udah memastikan bahwa musim ini kiper Crystal Palace adalah Dean Henderson, bukan lagi Sam Johnstone. Itulah kenapa si Sam Johnstone akhirnya pengen pindah dari Crystal Palace. Dan kiper satunya lagi gue ambil Danny Ward. Ini dia kipernya Leicester. Gue nggak tahu tahun ini apakah dia jadi kiper utamanya Leicester apa bukan. Soalnya tahun lalu di EFL itu kipernya bukan dia, tapi si siapa tuh Hermanes itulah. Nah tapi waktu terakhir kali Leicester ada di Premier League, Danny Ward itu kipernya. Nah jadi gue ambil dia karena ya mungkin aja main, atau ya cuma sebatas karena dia 4,0 aja sih sebenarnya. Jadi budgetnya bisa dialokasiin ke pemain yang lain. Lanjut kita ke defender. Bisa dilihat di sini defender gua bukan hampir semuanya sih, semuanya adalah fullback. Karena fokus gua di sini bukan point clean sheet tapi attacking dari mereka. Jadi menurut gue clean sheet itu hanyalah bonus. Jadi yang gue kejar adalah seberapa aktif mereka dan seberapa terlibat mereka dalam sisi attacking. Makanya semuanya adalah fullback. Nah untuk game week 1 gue pilih Ben White, bukan Gvardiol. Kenapa? Karena game week 1 City kan lawan Chelsea dan Arsenal tuh lawannya Wolverhampton. Dan Benjamin White juga seorang fullback yang lumayan aktif menyerang. Dan Arsenal adalah tim dengan defensif terbaik musim lalu. Jadi gue mengharapkan clean sheet dari game week 1 dan mungkin assist dari Ben White, who knows. Karena gue tidak percaya City akan clean sheet besok lawan Chelsea maksudnya. Jadi kayaknya gue akan mencoba Ben White di game week 1 dan akan pindah ke Gvardiol di game week 2 karena City akan bertemu Ipswich. Nah Mykolenko dan Robinson masih sama seperti draft awal gue yang pertama di video sebelumnya. Kalian bisa lihat di sana aja kenapa gue ambil mereka. Nah yang baru lagi itu ada Lewis Hall. Sebelumnya gue pakai Dunbar. Cuma setelah menimbang-nimbang dan melihat pramusim, kayaknya gue pilih Lewis Hall untuk defender 4,5 gue dari Newcastle. Karena Lewis Hall ini adalah fullback kiri. Karena si Botman cedera dan Lascelles juga cedera, jadi kemungkinan Dan Burn akan mengisi posisi center back bersama Fabian Schär. Atau mungkin kalau nanti ada Guehi, mungkin sama Guehi. Karena terakhir gue lihat si Fabian Schär itu ada yellow warning ya, artinya dia ada kemungkinan cedera di game week 1. Tadinya banyak pertimbangan soal Livramento, cuma karena kemarin di preseason terakhirnya Newcastle itu ternyata Trippier main dan belum jelas apakah dia benar-benar akan pindah atau enggak. Jadi kayaknya Livramento bukan pilihan yang aman. Jadi gue pilih Lewis Hall. Nah defender low budgetnya adalah Valentin Barco. Ini 4,0 murah dan pasti main lah, gitu aja sih simpelnya. Karena Estupinan masih cedera, jadi kemungkinan nanti kalau Estupinan main mungkin dia akan udah gak main lagi. Tapi gak apa-apa, itu bisa dipikir nanti. Karena kayaknya Estupinan juga tidak akan kembali dalam waktu dekat. Jadi kayaknya yang akan bermain di posisi left backnya Brighton ya Valentin Barco. Dengan harga 4,0 at least bermain sebagai starting line up, not a bad deal. Nah di posisi midfield untuk Muasalah, Hudson-Odoi sama Morgan Rogers itu masih sama pre-draft season gue yang sebelumnya, yang di video sebelumnya. Jadi penjelasannya ada di sana. Nah yang baru gue ambil itu adalah Luis Diaz. Gue pengen ada ofensifnya Liverpool lagi karena Ipswich bro, game week 1, terus game week 2 nya Brentford, sampai game week 6 mereka hijau-hijau gini. Gimana hijau-hijau gini? Kayaknya kita harus double up attack Liverpool gak sih? Dan di preseason match terakhir lawan Sevilla, si Luis Diaz ini cetak 2 gol. Dan ya kita tahu Luis Diaz adalah winger yang mumpuni. Dia punya banyak peluang cetak gol dan assist karena mainnya benar-benar ofensif. Dan dia tipikal winger yang cut inside. Jadi kayaknya dia opsi yang menarik. Kayaknya winger kiri akan dia yang isi sih daripada Gakpo. Karena kayaknya Gakpo akan dipasang di striker atau mungkin Jota juga di striker. Darwin Núñez ya udahlah ya, Darwin Núñez
Jadi gue memastikan untuk mengcover duo Liverpool, winger kiri dan kanan Liverpool ada di skuadku. Yang terakhir, the new coming to the Fulham, Emil Smith Rowe. Kalau kalian nonton preseason match Fulham, kalian pasti tahu kenapa orang-orang pernah ambil dia. Dia bermain mengisi posisinya Andreas Pereira di musim sebelumnya, yaitu number 10. Dia sudah cetak 1 gol. Dia sudah cetak 2 gol di preseason. Dari dua preseason match Fulham yang gue tonton itu, ya menyerangnya Fulham itu lewat Smith Rowe sama Iwobi satu lagi. Cuma yang lebih banyak ada di box itu ya Smith Rowe. Fixture wise setidaknya sampai game week 6 dia bisa ada di starting line up karena ada Leicester, ada West Ham, ada Ipswich. West Ham meskipun tim besar, lumayan besar lah, cuma defensifnya tuh kurang baik. Tahun lalu dia ada di posisi terburuk defensif. Jadi mungkin Fulham belum tentu menang lawan West Ham, tapi setidaknya kayaknya dia akan cetak gol sih. Jadi worth lah. Untuk harga 5,5, let's try. Terakhir di posisi striker ini ala the big 3. Haaland dan Isak masih sama seperti preseason draft gue. Nah yang baru adalah gue ambil Kai Havertz. Jadi di paruh 2 musim lalu, Kai Havertz itu bermain di posisi striker. Disitulah dia cetak banyak gol dan assist. Nah tahun ini kemungkinan Gabriel Jesus kan sudah kembali. Tapi kemarin di waktu preseason match itu si Kai Havertz mainnya agak mundur, bukan jadi striker tapi jadi midfield. Tapi dia tetap cetak 2 assist. Jadi kayaknya dia lumayan kreatif dalam mengembangkan serangan. Jadi gue percayakan hal ini ke dia. Tapi ya gue akan pantau performance-nya dia sih, karena setelah liga mulai kita nggak pernah tahu. Kalau memang dia memiliki performa yang bagus, kayaknya akan bertahan di tim gue cukup lama, karena fixture Arsenal ini oke lah. Arsenal bukan tim kecil bro. Kayaknya untuk lawan Aston Villa dan Spurs dan mungkin City kayaknya tetap bisa dipakai sih kayak Havertz. Nah planning gue untuk di game week 2 gue akan transfer Josko Gvardiol untuk gantiin si Ben White, karena City akan menghadapi Ipswich, West Ham dan Brentford. Jadi kayaknya gue lebih percaya Manchester City daripada Arsenal, karena Arsenal menghadapi Aston Villa, Brighton, Spurs, yang 3 klub ini notabene lumayan besar ya potensi golnya. Jadi kayaknya gue akan transfer Ben White di game week 2 menjadi Gvardiol. Nah untuk Oli Watkins sebenarnya kalian nggak masalah kalau masang Oli Watkins dari game week 1, karena menurut gue dia lawan siapa aja dia bisa golin sih. Cuma gue prepare dia transfer di game week ketiga untuk menggantikan Alexander Isak, karena setelah itu Aston Villa fixture lumayan gampang, Leicester, Everton, Wolves, Ipswich. Sedangkan si Newcastle itu dia lawannya Spurs, Wolves, Fulham dan City. Jadi kayaknya fixture Aston Villa jauh lebih better daripada Newcastle sih. Cuma ya let's see, kita akan lihat performanya di game week 1 dan 2 dulu. Nah mungkin kalian bertanya kenapa nggak ada Chelsea, karena padahal Chelsea kalau dilihat fixture bagus. Dari game week 2 sampai game week 7 dia green. Tapi again gue mau lihat permainan Chelsea lawan City dulu. Gue percaya kayaknya si Chelsea akan golin si lawan City. Cuma mainnya bagaimana dan seperti apa, siapa yang jadi striker, siapa yang jadi attacking midfield. Karena dia ada Nicholas Jackson, ada Cole Palmer, Nkunku, ada Pedro Neto, sekarang ada Sterling, ada si Madueke. Kayaknya mereka akan mencoba-coba positioning 1, 2, 3 nya seperti apa di posisi depan tuh. Nah gue mau lihat itu dulu dan bagaimana cara mereka main. Jadi gak menutup kemungkinan gue akan transfer Palmer, mungkin gantiin Salah, who knows. Nah untuk starting lineup seperti ini. Jadi gue taruh Smith Rowe, Barco dan Robinson di bench. Dan untuk kaptennya gue tidak kapten Salah, karena gue percaya Haaland akan go big boom boom lawan Chelsea FC. Karena kemarin di preseason dia sempat hat-trick lawan Chelsea, meskipun ya 2 golnya adalah kesalahan backnya. Tapi umumnya Haaland lawan tim besar tuh ganas dia. Jadi gue percaya Haaland untuk jadi kapten di game week 1. Nah kemungkinan besar draft ini gak akan gue ganti lagi. Coba kalau gue ganti lagi kayaknya lo harus lihat updatean gue di Twitter, karena gue pasti akan lebih update di sana. Karena kalau update di sini kan butuh waktu editing, recording segala macam ya. Jadi pastiin kalian udah follow Twitternya kita, jadi gak ketinggalan info gitu. Dan jangan lupa join liga kita, ada di deskripsi linknya, nanti gue taruh. Dan ikutin semua persyaratannya untuk dapetin hadiahnya. Menurut kalian gimana? Kalian pasang siapa? Siapa yang menurut kalian gak pantas ada di game week 1? Siapa yang menurut kalian ini dia tuh harus ada bang di game week 1? Komen aja di bawah ya. Sampai jumpa di minggu depan. Sampai jumpa di papan klasemen.